ada mahasiswa, jadi kalau dia punya mahasiswa konsultasi sama dia, handphone dimatiin Pak. Orang yang paling penting saat itu adalah orang yang di depan Bapak. Biasa di sini kan? Pakai meja. Dipakai dong. Airnya nggak usah Ustaz. Kekuatan untuk bisa bertemu kembali, untuk bisa bersilaturahmi. Allah saja dan malaikat itu bersolawat Pak pada Nabi. Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sering dengar Pak ya? Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Allah saja bersolawat kepada Nabi. Kita ini hambanya Pak, hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad nggak mau solawat sama Nabi. Makanya wajar Nabi mengatakan, pelit orang yang tidak mau bersalawat ketika namaku disebut. Kata Nabi seperti itu ya. Oke. Sama halnya dengan Al-Quran. Al-Quran itu pedoman hidup, ya, petunjuk hidup. Gak ada keraguan di dalamnya Pak. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Gak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu dia. Ketika Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi SAW, itu diturunkan tidak hanya dalam satu bacaan Pak. Gak hanya dalam satu bacaan. Ketika turun, malaikat Jibril alaihissalam itu membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Itu ketika itu bacanya dengan beberapa lagam, beberapa lahjah namanya. Lahjah itu seperti logat. Logat itu berbeda, beraneka ragam. Apa hadisnya? Dalilnya apa? Ketika itu Nabi langsung mengatakan, sesungguhnya Al-Quran diturunkan atas 7 huruf, kata Nabi SAW. Maka pakailah huruf yang mudah bagimu. Hadis riwayat Bukhari nih Pak. Yang dimaksudkan dengan 7 huruf ini adalah perbedaan-perbedaan, baik perbedaan di sektor tafsir pertama. Ini kita bicara historis dulu ya, secara sejarahnya dulu. Ada yang mengatakan perbedaannya di perbedaan baca, cara baca. Bahkan ada yang nggak bisa baca him, dia bacanya pakai hum. Ada yang himu, wah beda-beda wah. Ya, bener apa enggak itu? Merubah arti apa enggak? Tidak, karena ini ada sanadnya Pak. Sanadnya sampai Nabi. Ini namanya ilmu qiraat. Beda dengan qiraah ya. Kalau kita taunya qori itu yang suaranya melengking, enggak, ini ilmu qiraat. Ya, ilmu qiraat ini memang perbedaan beraneka ragam baca Al-Quran. Ada yang bacanya bukan sirata, kita pakai sod, pakai sod. Siratal ladzina, ya. Ihdinas siratal. Imam Ibnu Katsir itu bacanya pakai sin, Pak. Ihdinas sira pakai sin. Ya. Ada juga yang lebih anehnya lagi, bukan aneh sih, emang begitu ya. Imam Hamzah namanya, dari Kufah. Itu bacanya ihdinas siratal mustaqim pakai zai. Ada Pak. Itu kalau dipakai dipraktekin di Indonesia Pak, berantem Pak, ya, konflik. Karena di zaman Nabi aja konflik tuh, ya. Umar aja sampai konflik sama Hisham. Ada yang membaca ro itu nggak bisa, bisanya pakai ra. Kita bacanya wafil akhirati. Ada yang baca laknya bukan mati tapi malah hidup. Wafil akhirati. Wah gitu. Raknya, rohnya jadi rak tuh. Itu Warsh. Ya, Imam Nafi, muridnya ada namanya Warsh sama Qalun. Nah, Warsh baca gitu, wafil akhirati. Nah, kita ini imam siapa Pak? Kita ngikutnya. Quran yang selama ini kita baca, yang kita dengar dari imam-imam itu Imam Asim namanya. Imam Asim riwayatnya Hafiz. Hafiz ini siapa? Hafiz ini muridnya Asim. Muridnya. Jadi setiap qiraat ini yang 7 masing-masing punya 2 murid Pak. Masing-masing punya 2 murid. Jadi punya 14 macam baca berbeda-beda semua. Wah, banyak sekali ya. Dan kebetulan kalau yang punya sanad qiraat itu sudah pasti hafiz Quran. Itu udah punya sanad. Karena kalau nggak hafiz Quran, nanti susah Pak membedakan, membedakan yang ini gimana. Karena kita kan lebih sering masih. Kalau saya dulu di pondok itu
Syekh Al-Kannas itu selalu bacanya berbeda-beda, kadang Imam Asim, kadang imam ini. Untuk apa? Biar kita sebagai santri itu enggak tok satu taunya. Jadi ketika kita bertemu dengan orang yang bacanya beda sama kita, enggak tiba-tiba langsung salah bacanya, enggak langsung menjudge, salah ini bacanya nih, ngawur nih, sesat nih. Tapi kita diajarkan untuk tabayun, bertanya dulu, Ustaz, kenapa tadi bacanya seperti itu? Gini. Nah, kita tanya dulu. Itu untuk perbedaan baca Al-Quran. Nah, itu yang ilmu qiraat tadi. Nah, makanya yang tadi saya sebutkan itu tidak merubah arti, Pak. Tidak merubah arti, tidak merubah apapun. Yang merubah arti ini, yang bahaya ini adalah ketika saya contohkan di Al-Fatihah itu, misalnya ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya apa, Pak? Bu, ada yang tahu nggak artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Apa artinya? Hanya kepada Engkau, hanya kepadamu-lah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Itu artinya. Tapi ketika misalnya ada imam baca iya nggak pakai tasydid, itu beda artinya. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak ada tasydid. Itu udah merubah arti. Hanya kepada sinar matahari lah kami menyembah. Waduh, udah beda lagi Tuhannya nih. Dan hanya kepada sinar matahari lah kami memohon pertolongan. Tuhannya matahari Pak jadinya. Bahaya ya. Wah, jadi sangat signifikan. Apalagi siapapun itu, kita kalau jadi imam itu mesti hati-hati ya. Ini saya sambungkanlah karena memang penting juga nih Pak ya, masalah imam ini sangat penting juga. Makmum kalau salah itu salah untuk dia sendiri. Makmum kalau batal ya untuk dia sendiri, batalnya karena dia sendiri. Tapi kalau imam salah, imam batal ya, itu semuanya jadi salah. Itu kalau imam. Makanya imam itu paling tidak mengerti rukun-rukun sholatnya. Ketika orang membaca Al-Fatihah dengan kita tahu nih ada imam membaca Al-Fatihah kok kita ngerti ya, kok baca Al-Fatihahnya salah nih ya. Kan kita tahu, kalau kita tahu, nah, itu berarti artinya apa? Tidak sah sholat kita. Karena imamnya saja sudah tidak sah. Imamnya tahu tidak tahu. Contoh ya, misalnya imamnya nggak tahu kalau bacaan dia sendiri ternyata salah. Kita sebagai makmum mengingatkan kepada imam ya, bacanya masih ada tadi beberapa yang salah. Karena kenapa? Ketika jadi makmum, ada imam yang bacanya salah dan kita paham, itu poinnya adalah ketika itu kita tidak menjadi khusyuk pas sholat. Yang ada kita mau di dalam hati kita malah mendengarkan yang salah-salah, sehingga kita tidak khusyuk. Ini salah.